Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Putri Novisari dengan NIM 2002-11-0044 dan teman saya Zahra Aurista dengan NIM 2002-11-0037 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang Kongres ke-13, 14, 15, dan 16 PGRI. Materi yang disampaikan yaitu mengenai pelaksanaan kongres, peserta kongres, hasil kongres, dan hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional. Kongres ke-13 PGRI. Kongres ke-13 PGRI dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 25 November 1973 dengan susunan pengurus besar sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Umum Basyuni Surya Miharja, yang kedua, Ketua 1, Profesor Dr. Wanarno Surakmat, yang ketiga, Ketua 2, Dr. Andes Madorman, yang keempat, Sekretaris Jenderal Dr. Andes WDF Rindo. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus besar PGRI untuk pertama kalinya mendapat bimbingan dari Dewan Pembina Pusat, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Dr. Midian Sirait, Profesor Sadajon Siswamartojo, Profesor IP Simanjuntak, dan MAAE Manihuruk. Hasil Kongres ke-13 PGRI, yaitu sebagai berikut. Ditetapkannya perubahan-perubahan yang mendasar di dalam bidang organisasi, yaitu 1. Berubahnya sifat PGRI dari organisasi serikat pekerja menjadi organisasi profesi, serta ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia. Yang kedua, perubahan lambang panji organisasi PGRI yang sesuai dengan organisasi profesi guru. Yang ketiga, adanya Dewan Pembinaan PGRI. Selanjutnya, hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional dalam Kongres ke-13 PGRI. Berubahnya sifat PGRI dari organisasi serikat pekerja menjadi organisasi profesi, serta ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia, dapat dilihat pada poin ke-1. Karena untuk memajukan pendidikan nasional, dapat dimulai dari kualitas pendidik, yaitu dengan Kode Etik Guru yang diterapkan, sehingga dapat menjadi pedoman guru dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kongres ke-14 PGRI. Kongres ke-14 PGRI dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Juni 1979 dengan susunan pengurus besar antara rentan 1979 sampai 1984 sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Umum Basyuni Surya Miharja, yang kedua, Ketua Profesor DN Amran Halim, yang ketiga, Wakil Ketua Dr. Nyi M. Wahyudi, yang keempat, Wakil Ketua Dr. Andes Sudarmaji, yang kelima, Wakil Ketua Dr. Andes Aidil Fitrisyah, yang keenam, Sekretaris Jenderal Dr. Andes WDF Rindo, yang ketujuh, Wakil Sekjen Muhammad Hatta. Hasil Kongres ke-14 PGRI sebagai berikut, yaitu 1. Pendirian Wisma Guru yang direncanakan berdirinya di Jalan Tanah Abang 3 nomor 24 Jakarta Pusat, sekaligus akan menjadi kantor pengurus besar PGRI. Yang kedua, memutuskan dan menegaskan bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu dilakukan secara konsepsional, nasional, dan terkendali secara organisator. Yang ketiga, untuk melaksanakan keputusan Kongres, pengurus besar PGRI membentuk YPLP PGRI dengan akta notaris Muhammad Ali nomor 21 tanggal 31 Maret 1980 yang berlaku surat sejak 1 Januari 1980 dengan SK Pengurus Besar PGRI nomor 951/SK/PP/14/1980
tanggal 10 Oktober 1980 diangkat pengurus pusat YPLP PGRI yang pertama sebagai berikut. Yang pertama ada Ketua Slamet I, yang kedua Wakil Ketua Dr. Andes Supojo Patmodipuro, yang ketiga Sekretaris Surdilani. Hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional yang terdapat dalam Kongres ke-14 PGRI sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan dan menegaskan bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu dilakukan secara konsepsional, nasional, dan terkendali secara organisator. Dapat dilihat pada poin B atau poin kedua. Keputusan ini diambil karena PGRI sudah waktunya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pembinaan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, PGRI menyelenggarakan sekolah-sekolah di berbagai daerah. PGRI berjuang dengan penuh tantangan dalam rangka mencapai tujuan dan mendukung terwujudnya nasional bangsa Indonesia. Untuk Kongres ke-14 PGRI dan ke-15 akan dijelaskan oleh Saudara Zahra Aurista. Kongres ke-15 PGRI. Kongres PGRI ke-15 berlangsung di Jakarta pada tanggal 16 sampai 21 Juli 1984. Susunan pengurus besar PGRI pada periode 15 tahun 1984 sampai 1989 sebagai berikut. Ketua Umum, Basyuni Suryamihardja. Ketua 1, Dr. Anwar Yasin MED. Kedua, Profesor Dr. Amran Halim. 3, Nyonya M. Wahyudi. 4, DRS Is Riwidikdo. 5, DRSI Gusti Agung Gede Oka. 6, DRS Adil Fitriansyah. Sekretaris Jenderal, DRS WDF Rindo Rindo. Wakil Sekretaris Jenderal 1, DRS Rusli Yunus. Kedua, DRS HS Sigit Purnomo. Ketiga, DRS Haji Sahmat Taha. Bendahara, FA Samtosa BSC. Wakil Bendahara 1, Haji Ujat S. Warno. Kedua, Nyonya Marta Miardi. Sekbid Organisasi, AT Sianipar SH. Sekbid Kesejahteraan Nawawi Jufri BA. Sekbid Penerangan Media DRS Ahmad Nuryani. Sekbid Kewanitaan Nyonya Haji Yayu MA Saad BA. Sekbid Penelitian DRS Ahmad Ali. Sekbid Agama DRS Haji Rahat Aziz. Sekbid Pendidikan Guru DRS I Umar Sumarmo. Sekbid Pendidikan Sekolah Nyonya BEEF Montolalu W. Sekbid Pendidikan Dasar Thoyib Prawira. Sekbid Pendidikan Umum JJH Lesi Lodo. Sekbid Pendidikan Teknologi Insinyur Haji Barwawi. Sekbid Pendidikan Tinggi Dr. Nyoman Dekker SH. Sekbid Pendidikan Olahraga DRS Yunus Akbar. Sekbid Pendidikan Luar Sekolah DRS Buyar Syam. Sekbid Seni Budaya Gi Suratman. Sekbid Pendidikan Swasta Suyono. Sekbid Hubungan Luar Negeri DR Amin S. Warnaen. Hasil Kongres. Kongres ini menggariskan pokok-pokok PGRI untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, yaitu 1984 sampai 1989, yang meliputi ruang lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi PGRI, tanggung jawab dan peran PGRI dalam menyukseskan SUMPR 1983, Repalita 4, dan Pancakidra Kabinet Pembangunan 5. Yang kedua, salah satu karya besar PGRI masa bakti ke-15 adalah pembangunan Gedung Guru Indonesia atau GGI di Jalan Tanah Abang 3, nomor 24 Jakarta. Pelaksanaan pembangunan dimulai 20 Maret 1984 dan diserahkan kepada PGRI pada 21 Maret 1987, kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto di 21 April 1987. Hasil-hasil yang mendukung pendidikan nasional. Pembangunan Gedung Guru
Indonesia atau GGI di Jalan Tanah Abang 3, nomor 24, Jakarta. Kongres ke-16 PGRI. Kongres PGRI ke-16 diadakan di Jakarta pada tanggal 3–8 Juli 1989. Ketua Umum Basyuni Surya Miharja. Ketua 1 DRSI Gusti Agung Gede Oka. Kedua Dr. Anwar Yasin MED. Ketiga DRA Min S. Warnaen. 4 HR Taman Sastro di Kromo. Kelima Taruna SH. 6 DRS Sutrisno. Sekretaris Jenderal DRS WDF Rindo Rindo. Wakil Sekretaris Jenderal 1 DRS Haji Sigit Purnomo. 2 DRS Haji Samad Taha. Bendahara DRS HKA Muyoto. Wakil Bendahara 1 DRS Ujat S. Warno. 2 Marta Miyardi. Hasil Kongres menetapkan Kode Etik Guru Indonesia.